Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan lanjutin lagi daftar saham yang akan bagi dividen di bulan April ya guys ya. Tapi disclaimer on dulu ya guys ya, tidak ada jaminan bahwa masa depan itu akan sama dengan masa lalu ya guys ya. Karena pendekatan yang dilakukan oleh Bang Omon-Omon ini adalah historis ya guys ya, historis di masa-masa lalu gitu guys ya. Saham-saham inilah yang biasanya itu bagi dividen di bulan April ya guys ya. Nah guys, April ini guys, itu musim dividen mulai tiba ya guys ya. Maret itu sudah lumayan rame ya. Januari, Februari itu masa-masa yang sepi ya guys ya. Memang makanya pergerakan IHSG pun lagi rada-rada oleng-oleng akhir-akhir ini mungkin karena perusahaan-perusahaan jarang guys yang bagi dividen di bulan Januari, Februari ini itu lesu guys. Ya Januari Februari ini waktunya kita itu mulai beli saham gitu guys ya, buat kalian yang mau swing di April Maret di Maret April Mei gitu guys ya. Tapi kalau misalnya kalian mau invest jangka panjang pun kalau harganya memang lagi murah di Januari Februari, kenapa enggak gitu guys ya. Oke guys ya, kita refresh ulang guys. Jadi ada 24 saham yang akan membagikan dividen di bulan April ya guys ya, itu berdasarkan historis ya guys ya. Nah kemarin guys kita sudah bahas sektor finance nih guys ya. Sektor finance kemarin kita itu memilih itu Bang Omon-Omon ini ceritanya nih guys ya. Bukan Bang Omon-Omon rekomendasi kalian, tapi inspirasi untuk kalian untuk swing di bulan April itu di sektor finance itu ada di ADMF nih guys ya. Kemarin gua warnain biru ini karena memang cukup menarik guys ya. Nah di hari ini guys kita akan bahas April yang sektor energi guys ya. Guys, oke guys, jadi ada 3 saham yang akan memberikan dividen di bulan April dari sektor energi ya guys ya. Itu Siko, ESA dan ITMG. Nah tapi guys, ESA ini berhubung margin offsettingnya nggak masuk akal ya guys ya, minus ya, di harga wajarnya cuma 600. Harga per video ini tayang 23 Januari itu 850 ya guys ya. Itu ya artinya nih skip aja lah, ini udah sangat kemahalan ini. Oh, dividen yield juga cuma 0,58. Nah, gue salah satu yang bikin gue heran tuh di sini makin kecil dividen tuh harganya malah makin melambung gitu guys ya, makin nggak masuk akal gitu guys ya. Siko ini juga sebenarnya sih secara margin of safety cukup bagus ya guys ya. Harga saat ini cuma 102, tapi karena yield dividennya kecil banget ya, ini kurang menarik ya guys ya. Karena yang kita manfaatin tuh sentimen pembagian dividennya yang kita harapkan jumbo gitu loh guys ya. Kayak tahun 2021 lalu ya guys ya. Itu ITMG membagikan dividen jumbo, harganya itu sampai tembus di 40.000 ya guys ya. Dari sebelumnya itu di 20-an ribu guys ya. Jadi kalau kalian beli ITMG waktu itu di 20-an ribu ya, terus kalian nungguin dia bagi dividen, kalian nggak usah ambil dividennya, kalian jual pas waktu cumdit, kalian sudah dapat beggar guys ya, ITMG ya. Sekarang kita coba ini guys ya, prediksikan gitu loh guys ya, di April 2025 ini ITMG ini seperti apa ya guys ya. Oke, kita coba lihat harga wajarnya sih masih oke punya ya guys ya, 52.000. Margin of safety-nya 49% guys. Ini harga saat ini tuh 26.400 ya. Masih oke punya ya guys ya. Ini potensi dividen yield-nya itu di 6,15% ya. Ini dari mana guys? Kita akan coba lihat dari prediksi dividen ini guys ya. Nah guys, itu guys, nah angka 6,15% potensi dividen ya, itu didapat dari mana? Itu didapat dari sini guys ya. Jadi EPS-nya ITMG 2024 itu diproyeksikan di 4933 ya. Tentunya ini angka proyeksi guys ya, karena laporannya itu baru sampai Q3 gitu loh guys ya. Interim tahun ini ya guys ya, tahun kemarin ini itu di 1228 ya, itu interim untuk tahun buku 2024 ya. Finalnya ini yang akan dibagikan April guys. Payout rasionya rata-rata itu di 32% ya untuk final ya guys ya, untuk final dengan average rata-rata 32% ya.
itu potensinya dividen itu di 1623 ya guys ya. 1623 ini kalau harga saat ini 26.000, yieldnya 6,15% ya guys ya. Nah, sebelum kita cek potensi profit dari ITMG guys, kita sebaiknya melihat juga laporan recap dari laporan Q3 versus 2024, Q3 2024 versus 2023 gitu loh guys ya. Nah ini guys, ini ada berita bagus guys ya. Jadi secara revenue dia itu bisa naik ya. 527 versus 608 ya. Biayanya guys itu dia lebih efisien guys ya. Dengan pendapatan yang sama guys, dia itu bisa mengefektifkan ya biaya tambang ya, mining cost ya. Ini biaya mining cost ini termasuk itu loh guys ya, pengupasan tanah ya, untuk apa namanya, untuk ngambil batu bara itu harus dikupas guys ya, tanah ya guys ya. Ini coal purchase ya, royaltinya juga turun, lain-lain yang malah naik ini guys ya. Tapi secara total gross profitnya itu masih tumbuh ya, 152 versus 204 ya guys ya. Terus biaya operasional itu ya, kalau biaya operasional dia masih naik ya guys ya. Naik, tetapi secara keseluruhan itu operasional profitnya masih naik ya guys ya, 149 ya. Net income-nya 144 ya. 144 ini dalam ini ya guys ya, dalam dolar ya guys ya, dalam jutaan dolar ini guys ya. Ini gross profit marginnya juga naik ya guys ya, 33% ya. Intinya secara profitability ini juga Q3 2024 ini cukup bagus ya guys ya. Ya ini dalam juta dolar, sorry ini ada nih. Ini dalam juta dolar ya, 204 juta dolar ya. Nah ini guys, kita coba lihat guys di report quarternya, betul guys. Jadi Q1 itu 900 M, 1,1 triliun. Q3 itu satu quarter itu bisa 2 triliun. Nah ini lumayan bagus nih guys ya. Ini sama dengan tahun 2021 akhir nih guys ya. Hampir sama dengan Q3 2021 nih. Kita tinggal nunggu kepastiannya di Q4 nih guys ya. Di Q4 ya. Ini EPS-nya seperti ini ya. Trailing 12 month-nya itu 4,9, 4.933. Turun sih ya guys ya, jauh. Dibandingkan 2022 jauh banget ya. Ini hampir sama dengan tahun ini guys ya. Ini nggak ada yang sama sih. Tapi ini itu versus tahun 2021 itu agak mirip ya. Nah kita berharap di Q4-nya ini ada perbaikan lagi, karena kan musim dingin ya guys ya. Q4 itu musim dingin, biasanya itu harga batu bara itu relatif naik ya di kuarter 4 ini ya. Mudah-mudahan sih labanya dia bisa bagus, karena kalau ngelihat tadi ya, dia itu berhasil mengefisienkan biaya ya, pendapatannya naik tapi biayanya turun. Nah harusnya ini Q4-nya ini bisa diharapkannya bagus gitu loh guys ya. Oke, kita coba lihat ini guys ya, fundamental chartnya ya, supaya kita tahu harga saat ini kemahalan atau enggak nih guys. Nah guys, secara PE ini memang agak mahal nih guys ya. Secara PE ini agak mahal, average-nya di 4,78 karena memang hasil dari kinerjanya kurang bagus ya guys ya. Harusnya, tapi secara PBV sih dia tidak murah juga ya guys ya, belum murah ya di rata-ratanya ya guys ya. Untuk saat ini sih ITMG ini masih, kalau secara tren ya guys ya, bukan secara harga wajar loh ya guys ya, tapi secara tren rasio itu ya, itu dia sekarang masih agak mahal ya guys ya, masih agak mahal. Tapi kita coba hitung potensinya guys ya, potensi untung dari ITMG ini guys ya. Nah kalau melihat guys ya, waktu
waktu tahun lalu kita tidak hitung dari cum date-nya guys ya. Jadi waktu itu cum date itu 16 April guys. Nih guys, 16 April itu 27.400 guys ya harga dari ITMG ini guys ya. Tapi kita pakai asumsi ya guys ya. Waktu itu pucuknya di 28.425 ya guys ya. Ini terjadi sebelum cum date malah justru guys ya. Jadi waktu itu pengumuman dividen guys, pengumuman dividen itu orang-orang berbondong-bondong panik beli semua sampai pucuk. Setelah sampai pucuk ini, orang-orang mulai merasa bahwa capital gain-nya terlalu besar gitu guys ya. Banyak yang take profit, akhirnya hancur lagi, lalu cum date naik lagi di 27.400. Habis itu ya longsor seperti biasa lah ya guys ya. Nah, guys, harga terbaiknya waktu itu ya itu di 23 Januari sama di ini guys ya, Februari. Februari pun masih sempat, masih ada potensi untuk turun guys ya si ITMG ini gitu guys ya. Tapi nanti menjelang cum date biasanya memang terjadi kepanikan ya. Kepanikannya itu justru tertingginya malah sebelum cum date gitu loh guys ya. Harganya jadi kemahalan, orang malah take profit gitu loh guys ya. Nah, ketika kita asumsikan harga pucuknya di 28.400 ya menjelang cum date ya. Harga Januari waktu itu 25.900 ya guys ya, harga yang sama ya di 23 Januari waktu itu ya guys ya. Ada pertumbuhan 2.525 ya guys ya. Nah, untuk April ini ya, potensi April 2025 itu kemungkinan pucuknya di 28.925 ya. Ya guys ya. Oke, kalau kita beli saat ini 26.400 itu kita punya potensi untung 2.525 maksudnya ya. Net profitnya 24 ya, potensi in persennya 9% ya, lumayan guys ya ini. Tetapi ini guys ya, disclaimer on nih guys ya, tidak ada yang menjamin bahwa ITMG ini akan membagikan dividen di April. Tapi kita coba pastikan dengan kita lihat ya guys ya, kita coba lihat cash flow-nya guys. Nah, guys, secara cash flow sih sebenarnya dia mampu sih guys ya. Secara cash flow TTM dia per lembar itu punya free cash flow 3.393. Jadi harusnya kalau mau bagi cuman 1.000 berapa ini? 1.600 sih harusnya sih mampu banget ya guys ya. Tetapi memang ini guys potensi profit dari ITMG ini masih ada, tetapi kalau melihat trennya guys ya tadi guys ya di Februari itu suka ada penurunan gitu guys ya sebelum mulai naik lagi gitu guys ya. Biasanya menjelang pengumuman dividen itu justru di ini guys ya diturunin biasanya harganya ya guys ya, karena banyak yang pengen ambil di harga bawah gitu guys ya. Oke guys ya, sekali lagi guys, ini bukan ajakan untuk membeli ITMG, tetapi ini adalah inspirasi ya. Jadi kalian harus melakukan riset sendiri, kalian harus melakukan analisa sendiri gitu guys ya. Jadi ketika kalian memutuskan, jangan karena melihat video ini, tetapi putuskanlah untuk membeli karena memang kalian yakin bahwa kalian sudah melakukan analisa dengan lengkap gitu loh guys ya. Ya oke, mungkin kayak gitu dulu guys omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.